Hai, jumpa lagi dengan Kabar Baik. Kabar baik kali ini. Di kisah sebelumnya, Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi itu, "Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku." Namun mereka tetap tidak mengerti maksud firman yang Yesus sampaikan, karena iblislah yang menjadi bapa mereka. Yesus mengatakan kebenaran kepada mereka, tetapi mereka tetap tidak percaya kepada Yesus. Hati orang-orang Yahudi itu sungguh-sungguh membatu. Mereka bukan hanya menutup hati terhadap firman Allah, tetapi juga melancarkan dua tuduhan kepada Yesus. Pertama, mereka menyebut Yesus orang Samaria, tuduhan yang bersifat rasis karena orang Yahudi tidak menyukai dan menganggap orang Samaria sebagai ras blasteran. Kedua, mereka menyebut Yesus kerasukan setan karena dianggap suka menyampaikan perkataan yang tidak masuk akal dan tidak sesuai dengan fakta. Tuduhan itu muncul juga karena Yesus berani mengklaim bahwa siapapun yang mau mentaati firman-Nya akan memperoleh hidup kekal selamanya. Dan puncaknya adalah saat Yesus berkata, "Abraham bapamu bersuka cita bahwa ia akan melihat hariku, dan ia telah melihatnya, dan ia bersuka cita." Yesus mengklaim dirinya pernah bertemu Abraham. Saat Yesus berkata, pernah bertemu Abraham, umur Yesus baru 30 tahun. Padahal, Abraham meninggal di tahun 1825 sebelum Masehi, di usia 175 tahun. Apakah benar Yesus bertemu dengan Abraham yang berbeda waktu sekitar 2000 tahun? Tidak masuk akal. Apakah Yesus berbohong? Dalam Matius 5 ayat 37, Yesus berkata, "Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat." Yesus tidak berbohong. Yesus berkata kepada mereka, "Sesungguhnya sebelum Abraham jadi, Aku telah ada." Yesus berkata benar. Sebelum dunia ini dijadikan, Yesus yang adalah firman Allah sudah ada. Firman yang adalah perkataan dari Allah Bapa dan Roh Kudus yang adalah nafas Allah Bapa ada bersama di dalam kedalaman diri Allah Bapa yang esa dan kekal. Yesus tidak mencari kemuliaan bagi dirinya sendiri, karena hanya Bapa yang Dia muliakan. Sungguh menyedihkan, orang-orang Yahudi yang baru mulai menjadi pengikut Yesus kini berbalik, ingin menganiaya Yesus karena kekerasan hati mereka. Bacaan firman Tuhan terambil dari Yohanes pasal 8 ayat 48 sampai 59. Yesus sudah ada sebelum Abraham. Orang-orang Yahudi menjawab Yesus, "Bukankah benar kalau kami katakan bahwa engkau orang Samaria dan kerasukan setan?" Jawab Yesus, "Aku tidak kerasukan setan, tetapi aku menghormati Bapa-Ku, dan kamu tidak menghormati aku. Tetapi aku tidak mencari hormat bagiku,
ada satu yang mencarinya, dan Dia juga yang menghakimi. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Kata orang-orang Yahudi kepadanya, sekarang kami tahu bahwa engkau kerasukan setan, sebab Abraham telah mati, dan demikian juga nabi-nabi. Namun engkau berkata, barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Adakah engkau lebih besar daripada bapa kita Abraham yang telah mati? Nabi-nabi pun telah mati. Dengan siapakah engkau samakan dirimu? Jawab Yesus, jikalau aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Bapakulah yang memuliakan aku. Tentang siapa kamu berkata, Dia adalah Allah kami, padahal kamu tidak mengenal Dia. Tetapi aku mengenal Dia, dan jika aku berkata, aku tidak mengenal Dia, maka aku adalah pendusta, sama seperti kamu. Tetapi aku mengenal Dia, dan aku menuruti firman-Nya. Abraham bapamu bersuka cita bahwa ia akan melihat hariku, dan ia telah melihatnya, dan ia bersuka cita. Maka kata orang-orang Yahudi itu kepadanya, umurmu belum sampai 50 tahun, dan engkau telah melihat Abraham? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Lalu mereka mengambil batu untuk melempari Dia. Tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Demikianlah firman Tuhan.